فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Masyarakat ikhwan ahibah saudara-saudari Bapak Ibu yang kami cintai serta hormati, kita lanjutkan kajian Raudatul Astinah yang kita tegakkan setiap harinya pada maghrib wa isya di masjid yang kita cintai ini, Masjid Jabal Rahmatullah. Pada kajian kita bertauhid alladzi wahdallahi ala abid, kita akan mengkaji seputar pembahasan pengesaan Allah Subhanahu wa taala, yakni ibadah hak Allah yang harus dipenuhi oleh masing-masing hamba. Alhamdulillah, pada pertemuan malam sebelumnya telah kita selesaikan bab penting, tepatnya pada bab yang ke-43. Judul bab yang berbunyi qaulu masya Allah wa syaitan, perkataan apa yang Allah kehendaki dan yang engkau kehendaki. Telah kita kaji di dalamnya bahwasanya perkataan ini tergolong syirik asghar, meruntuhkan kemurnian hati seseorang. Dan sang penulis bahwa perkataan Nabi SAW sebagai solusinya ada dua. Yang pertama adalah masya Allah dan masyita. Kemudian yang lebih afdal lagi adalah masya Allah wahdah. Kita akan masuk pembacaan judul bab yang berikutnya. Kata sang penulis Al-Imam Abdul Husain Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullahi alaihi, bab ar-rabi'ati wal arba'un, bab yang ke-44. Judul bab yang berbunyi man sabbad dahra faqad adallah. Man sabbad dahra faqad adallah. Artinya barang siapa yang mencela masa, zaman, waktu, mencela masa, mencela zaman, mencela waktu, faqad adallah, berarti dia telah menyakiti Allah. Kita ulangi judul babnya, barang siapa yang mencela waktu, mencela masa, mencela zaman, faqad adallah, berarti dia telah menyakiti Allah. Sebelum kita akan masuk membaca dua dalil yang disebutkan dalam bab ini berupa suatu ayat dan hadis, penjelasan akan judul bab akan datang nanti dari dalil tentang bentuk mencela Allah atau bentuk mencela waktu atau masa. Seperti akan datang nanti. Terus ada kelompok yang menisbatkan bahwa masa, waktu atau zaman yang mencelakakan mereka dari ayat yang akan kita kaji nantinya tidak cuma mencela Allah.
Akan datang alasannya kenapa? Mencela waktu sama dengan mencela Allah, karena Allah lah yang menciptakan waktu. Allah lah yang membolak-balikkan waktu. Allah yang mengatur silih bergantinya waktu. Ketika mencela waktu berarti mencela yang menciptanya, yang membolak-balikannya, yang mengaturnya. Kita baca dasar hukumnya paling pertama. Atau sebelumnya bahwasanya bab ini berkaitan kita bertauhid ini termasuk menentukan kemurnian tauhid seseorang. Dari sisi mencela Allah, mencela adalah hal yang luar biasa di dalam Al-Qur'anul Karim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina." Sesungguhnya orang-orang yang mencela Allah dan Rasulnya, Allah melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan mempersiapkan baginya bagi yang mencela Allah dan Rasul tersebut siksaan yang hina. Mencela Allah, menyakiti Allah, terlaknat di dunia dan di akhirat. Ini mereka masuk perbuatan tersebut adalah perbuatan yang haram. Tidak boleh. Manusia saja ketika Allah haramkan untuk dicela kehormatannya, hukumnya adalah haram. Apalagi ini mencela Rabbul Alamin, Sang Pencipta, Pemberi rezeki, pengatur alam semesta. Terlaknat dunia dan akhirat. Artinya perbuatan ini adalah meruntuhkan tauhid, meruntuhkan kemurnian tauhid seseorang. Landasan hukum yang pertama kata sang penulis, semoga Allah merahmati beliau, wa qaulullahi ta'ala, dan perkataan Allah yang maha tinggi. Potongan ayat dari surat Al-Jathiyah. Kata Allah, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Kata Allah, waqalu, mereka mengatakan tentang sekelompok kaum yang dijulukan dengan Dahariyah menurut ayat ini. Kelompok yang dinamai dengan Ad-Dahariyah. Bahasa kita ateis, tidak mempercayai satu keyakinan agama. Tidak meyakini tentang adanya pencipta, tidak meyakini tentang adanya hari kebangkitan. Kelompok namanya Dahariyah. Waqalu, mereka katakan, ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Tidak ada ini kecuali kehidupan kita, kehidupan dunia. Kami hidup dan kami mati. Atau dari ayat kami mati kemudian kami hidup. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Maksudnya kata mereka bahwasanya kehidupan dunia hanya berupa kehidupan kemudian kematian. Atau kematian berupa kemudian kehidupan kemudian kematian. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali waktu. Menurut mereka waktulah yang membinasakan mereka. Kalau menerangkan tentang kebobrokan keyakinan ini, wa ma lahum bidzalika min ilm. Mereka terhadap hal tersebut tidak memiliki landasan ilmu. Tidak ada tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, tuntunan dari Allah dan Rasulnya tentang keyakinan semacam ini. Inhum illa yadhunnun. Tidaklah perbuatan mereka ini hanyalah mengira-ngira. Allah di sini maknanya waham, perkiraan yang meleset. Bukan berdasarkan ilmu pengetahuan, namun berdasarkan dari pemahaman yang keliru. Pertama-tama tentang setelah kita baca dalil pertama berkaitan dengan judul bab di atas, keterkaitannya bahwasanya ada kelompok yang namanya Dahariyah dalam judul bab ini. Dari dalil yang telah kita baca, bahasa kita orang ateis yang tidak mempercayai satu anugerah agama apapun.
Nah, tidak meyakini adanya pencipta, tidak meyakini adanya kehidupan setelah kematian, tidak meyakini tentang hari kebangkitan. Mereka meyakini bahwasanya hidup mati. Nah, setelah kematian apa? Tidak ada lagi. Yang membinasakan mereka hanyalah waktu, bahkan waktu yang membinasakan mereka. Waktu yang mencelakai mereka. Waktu yang menghabisi mereka. Waktu yang membuat mereka hilang di permukaan bumi. Waktu. Akan datang nanti keterangan tambahan dari penulis boleh bawakan. Nah, hadis lanjutan ini termasuk mencela Allah. Termasuk mencela Allah. Pada waktu yang mereka nisbahkan bahwasanya waktulah yang membinasakan mereka. Pertama Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan waktu, mengatur waktu, membolak-balikkan waktu. Jadi mereka mengatakan bahwasanya ada pencipta selain Allah yang bisa membinasakan apa itu waktu. Mencela Allah. Bentuk celaan kepada Allah adalah bahwasanya Allah pencipta, namun mereka merampas sifat penciptaan Allah diserahkan kepada waktu yang juga waktu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kelompok namanya Dahriyah. Kita katakan sedikit tentang pembagian manusia berkaitan dengan penciptaan, siapa pencipta, hari kebangkitan. Ada 4 jenis orang, 4 jenis manusia berkaitan dengan keyakinan yang terkandung dalam ayat ini. 4 jenis orang. Yang pertama ini tidak menetapkan pencipta. Alam semesta ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakannya. Kelompok kita namanya kelompok ateis. Tidak meyakini tentang kepercayaan agama apapun. Namun mereka berbeda-beda dari sisi tentang kebangkitan. Dari sisi apakah ada kehidupan setelah kematian. Sebagian kelompok mereka tidak menetapkan sama sekali. Setelah hidup kemudian mati, selesai urusan. Sebagian lagi mereka menetapkan bahwa ini namanya pemahaman reinkarnasi. Setelah kehidupan, kemudian kematian, setelah kematian masih akan hidup lagi. Hanya saja berpindah tempat. Jasad yang mati, ruh reinkarnasi. Dia berpindah tergantung dari perangai dan watak dia sebelum dia meninggal kan. Kalau dia meninggal dalam keadaan perangai yang baik, dia akan hidup kembali. Jasad yang berbeda dengan perangai yang baik. Kalau dia hidup sebelum dia meninggal tadi dengan perangai dan watak yang buruk, dia akan reinkarnasi, mati hidup kembali pada jasad yang buruk pula. Dan terus demikian. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Tidak mencelakakan kamu kecuali waktu menyesal mereka hidup lagi. Ini kelompok yang pertama namanya Dahriyah, bahasa kita ateis, meskipun berbeda mereka dalam pemahaman tentang kehidupan setelah kematian. Yang pertama mengatakan tidak hidup lagi, sudah mati, tidak akan hidup. Semua lagi memiliki pemahaman reinkarnasi, bahwasanya masih ada kehidupan setelah kematian, namun dengan wujud yang berbeda. Dia akan berpindah ke ruh tersebut, akan pindah ke jasad yang lain. Ini kelompok yang pertama. Kemudian ada kelompok yang kedua, barakallahu fikum, kelompok yang meyakini bahwasanya ada pencipta, namun penciptanya bukan Allah. Kita simpulkan dulu yang pertama tadi, kelompok pertama kelompok kafir karena tidak menetapkannya, tidak menetapkan adanya Allah, kafir. Kelompok yang kedua menetapkan ada pencipta, namun penciptanya bukan Allah. Dan ini bervariasi. Beda lokasi, beda penetapan. Ada yang menetapkan bahwa pencipta adalah sapi, makanya mereka jadikan sesembahan mereka sapi. Ada yang menetapkan pencipta adalah matahari, seperti yang terjadi di kaumnya Namrud, kaumnya Nabi Ibrahim. Sekarang masih tenar. Negara yang dijuluki dengan negara matahari terbit. Kemudian ini juga merupakan anutan dari kerajaan Sabah.
wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Kata burung hudhud melaporkan kepada Nabi Sulaiman, aku dapati sekelompok kaum yang mereka sujud kepada matahari selain Allah. Lalu matahari mereka sembah. Mereka mengatakan bahwa kehidupan adalah matahari. Sebagian lagi mereka menetapkan yang lain pencipta. Bahkan kami diberitahukan oleh guru kami, syekh kami Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri hafizahullah taala, ketika beliau melakukan perjalanan dakwah ke India. Beliau sendiri berkebangsaan Yaman, beliau datang mengunjungi India, kunjungan dakwah. Kemudian beliau diceritakan oleh sebagian ikhwah yang berada di sana India bahwasanya ada di sini satu kelompok yang mereka itu menyembah, mohon maaf, kemaluan perempuan. La ilaha illallah. Karena mereka beranggapan bahwasanya kemaluan perempuanlah yang mencipta. Karena tak satupun kita dari umat manusia kecuali keluar dari kemaluan perempuan tersebut. Akhirnya mereka sujud, mereka sembah, mereka menganggap inilah pencipta. Dan ada yang lainnya lagi menetapkan tentang ada pencipta namun selain Allah Subhanahu wa taala, dan vonis bagi orang ini juga adalah kafir sebagaimana kekafiran yang pertama. Kafir yang menetapkan pencipta selain Allah Subhanahu wa taala adalah kafir. Kemudian datang kelompok yang ketiga, sedikit berbeda dengan kelompok pertama dan kedua. Mereka menetapkan ada pencipta, alam semesta ada pencipta. Mereka menetapkan pencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun menetapkan juga pencipta selain Allah. Ada pencipta selain Allah. Jadi mereka mengatakan pencipta lebih dari satu. Mereka menetapkan pencipta adalah Allah, namun ada pencipta selain Allah, yaitu semisal Nabi Isa, semisal orang musyrik yang berhala-berhala mereka yang mengatakan bahwa berhala ini bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Atau pemahaman kaum Majusi yang menetapkan pencipta ada dua, cahaya dan kegelapan. Cahaya menciptakan kebaikan, kegelapan menciptakan keburukan. Dan seluruh kaum yang dijuluki dengan musyrikun, pelaku kesyirikan, menetapkan Allah pencipta, namun ada pencipta juga selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah Subhanahu wa taala utus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum kufar Quraisy yang memiliki pemahaman ini dan memvonis mereka adalah kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke komunitas yang memiliki pemahaman seperti ini, dan Allah memvonis mereka adalah kafir. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Qul man yarzuqukum minas samai wal ard. Allah. Mereka mengatakan bahwasanya Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan dan mematikan, Allah yang mengatur alam semesta. Namun sesembahan kita juga bisa ikut mengatur alam semesta, bisa menurunkan hujan, bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, bisa mendatangkan rezeki dan semisalnya. Dan ini juga kita vonis bahwa mereka juga adalah kafir. Kemudian kelompok yang berikutnya yang keempat, satu-satunya kelompok yang benar dalam meyakini tentang keberadaan Allah, pencipta alam semesta, kehidupan setelah kematian. Kelompok yang meyakini bahwasanya ada pencipta dan pencipta tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Dan inilah pemahaman yang tepat dan disebut dengan muwahhid. Ada pencipta. Penciptanya adalah Allah dan tidak ada yang mencipta kecuali Dia. Tidak ada yang bersekutu dalam penciptaan. Ini Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke ayat yang disebutkan dalam judul bab ini. Ini kelompok namanya Dahri, yang maksud kita ateis. Sisi pendalilan mereka dengan judul bab, mereka mencela waktu,
sama mereka mencela Allah dikarenakan waktu yang menciptakannya adalah Allah, yang mengaturnya adalah Allah, yang membolak-balikkannya adalah Allah. Mereka merampas hak Allah, yakni menghidupkan dan mematikan, diserahkan kepada waktu, berarti mereka mencela Allah. Mereka mengatakan bahwasanya tadinya manusia hidup sehat walafiat, kemudian sakit. Apa yang menyebabkan mereka sakit? Waktu. Setelah sakit mereka mati. Itulah hukum alam menurut mereka. Waktu yang membinasakan. Wa'ila kita dapati tidak seluruhnya. Tidak seluruhnya kita dapati demikian. Bahkan ada orang yang sehat walafiat tiba-tiba mati tanpa ada penyakit. Ini menunjukkan bahwasanya pemahaman mereka adalah pemahaman yang miring, pemahaman yang keliru, pemahaman yang menjadi sihir, fitrah yang sehat. Makanya Allah memvonis wa ma lahum bidzalika min ilm. Nah, mereka tidak memiliki fondasi ilmu akan hal tersebut. Kita akan baca dalil yang kedua berupa hadis kata penulis, semoga Allah merahmati beliau. Fi sahih an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dalam sahih dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, sebagaimana apa yang disebutkan hadis sahih. Qala Allah Ta'ala yu'dini ibnu Adam yasubbu dahra wa ana dahru uqallibul laila wan nahar. Hadisnya diskusi, kata Nabi SAW, berkata Allah yang maha tinggi. Diskusi. Perkataan Allah datang dalam hadis. Yu'dini ibnu Adam, kata Allah, Bani Adam, anak cucu Adam menyakiti aku. Nah, Bani Adam menyakiti Allah. Bagaimana caranya? Yasubbu dahra wa ana dahr. Mereka mencela waktu, padahal akulah waktu. Aku adalah waktu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, namun jangan dipahami bahwasanya Allah masuk bergabung dengan waktu atau wujud Allah merupakan hakikat sejati Allah, wujud waktu merupakan hakikat sejati Allah. Makanya Allah terangkan makna dari perkataan Allah, ana dahru, aku adalah waktu. Kandungan perkataan ini artinya adalah uqallibul laila wan nahar. Aku adalah waktu, akulah yang membolak-balikkan siang dan malam, silih bergantinya malam. Ini arti daripada aku adalah waktu. Aku sang pengatur waktu. Aku yang membolak-balikkan waktu. Aku menciptakan waktu. Nah, sudah selesai. Fi riwayat, dan dalam sebuah riwayat, la tasubbu dahra fa innallaha huwa ad-dahr. Janganlah kalian mencela waktu, karena Allah adalah waktu. Artinya karena Allah adalah waktu, Allah yang membolak-balikkan waktu, menciptakan waktu dan mengatur waktu. Adapun judul bab berkaitan dengan hadis ini jelas sekali bahwa mencela waktu berarti mencela Allah. Mencela waktu adalah mencela Allah, karena Allah yang mengatur waktu. Pemahaman sederhana tentang yu'dini ibnu Adam, Bani Adam menyakiti Allah, ini bukan lafaz yang salah terjadi. Bani Adam menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kuatkan tadi ayat kita singgung di awal pembahasan surat Al-Ahzab, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina yu'tuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya terlaknat. Allah melaknat dia di dunia dan di akhirat. Jadi hadis ini bukan salah cetak. Hadis ini bukan salah penulisan. Hadisnya demikian. Artinya Bani Adam menyakiti Allah. Namun kita giring kepada hadis-hadis yang atau ayat-ayat yang menerangkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tersakiti
dengan perbuatan buruk dari manusia, dari Bani Adam. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innahum la yadurrullaha syai'an yuridullahu alla yaj'ala lahum haqqan. Orang musyrik ketika mereka menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penyelisihan mereka terhadap syariat, kata Allah, innahum la yadurrullaha syai'an, mereka tidak menyakiti Allah sedikit pun. Demikian juga datang dalam hadis qudsi dalam riwayat Imam Muslim, hadis yang panjang yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ibadi innakum lam tablughu durri fatadurruni wa lam tablughu naf'i fatanfa'uni. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, dalam hadis qudsi, tidaklah kalian bisa menyampaikan kecelakaan, keburukan kepadaku yang kalian bisa mencelakai aku, menyakiti aku. Lam tadurruni, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian tidak bisa mencelakai aku. Dan maksud dari perkataan Yudini Banu Adam artinya dia, yakni si Bani Adam menyelisih syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu membuat Allah Subhanahu wa ta'ala tersakiti. Namun hakikat sakit di sini bukan seperti nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau nama terjadi pada sebagian kita manusia, kalau Allah seseorang menyakiti kita akan merasa sakit. Dan ini tidak dipahami bahwasanya manusia bisa menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah dalam hal apapun, dari sudut pandang manapun. Wa huwas samiul basir, dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi maksud dari menyakiti Bani Adam menyakiti Allah, dia menyelisih syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah tidak suka dengan hal tersebut, kemudian Allah akan memberikan balasan dan ganjaran. Yasubbud dahr, mencela waktu. Di sini kita butuh perincian bahwa tidak setiap perkara yang terdengar mungkin mencela waktu, hal tersebut dikatakan mencela Allah. Karena kita dapat dari Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, mungkin ada konteks kalimat yang dimaknai dengan mencela waktu, masa. Ternyata itu adalah perkataan Nabi, ternyata itu adalah perkataan Allah. Yang maksud mencela waktu adalah ada keyakinan, ada niatan untuk tidak setuju dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan berbolak-baliknya waktu tersebut. Seperti perkataan Nabi SAW dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata beliau, la yati zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Tidaklah datang suatu waktu kecuali yang setelahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian. Di sini celaan terhadap akhir zaman. Akhir zaman dicela oleh Nabi SAW berkata bahwasanya akhir zaman adalah jelek, buruk kehidupannya, lebih buruk daripada yang sebelumnya. Di sini bukan berarti Nabi SAW melanggar larangan yang kita dapat dari hadis Abu Hurairah riwayat atau dalam sahih ini. Karena beliau tidak meniatkan akan hal tersebut, hanya saja ingin menerangkan tentang hakikatnya kehidupan di akhir zaman lebih buruk. Bukan beliau mencela waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakannya, membolak-balikkannya dan mengaturnya. Demikian juga sama yang datang dari kisah kaumnya Nabi Lut, mereka mengatakan hadza yaumun asyib. Ini adalah hari yang macam sial, tidak beruntung. Hari yang datang malapetaka. Ini dari sini kapan kita mengatakan seseorang tersebut mencela waktu sesuai dengan apa yang datang dari hadis ini, ketika ada niatan. Ketika ada niatan. Dari niat dia mengatakan tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang terjadi dari hari, bulan, tahun yang berbolak-balik pada kehidupan manusia. Ad-dahru, apakah termasuk nama Allah Subhanahu wa ta'ala dari perkataan Allah? Wa anad-dahru, ini hadis qudsi, hadis perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Nabi SAW meriwayatkannya langsung tanpa perantara malaikat Jibril. Kata Allah, wa anad-dahru, apa adalah waktu? Dahru bukanlah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan seperti sebagian nama-nama yang lain dalam Asmaul Husna.
Karena perkataan ana dahru maksudnya adalah diterangkan dalam potongan hadis yang terakhir. Arti dari perkataan ana dahru aku adalah waktu, aku yang membolak-balikkan waktu, aku yang menciptakan waktu. Jadi dahru bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Di sini tidak boleh seorang untuk menghambakan diri kepada nama Allah dengan nama ini. Tidak boleh memberikan nama dengan Abdul Dahar, hambanya waktu. Nah, karena dahar yang hakikat dari perkataan wa ana dahru ini diterangkan dengan potongan akhir dari hadis ini sendiri. Perkataan Allah arti dari ana dahru adalah membolak-balikkan, menciptakan atau mengatur. Berbeda dengan nama-nama yang lain yang datang memang waris dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah. Nah, boleh untuk menghambakan diri kepadanya dengan cara mengidfakan nama dia kepada nama Allah Subhanahu wa taala dan bentuk penghambaan diri. Uqallibul laila wan nahar dari ayat atau dari hadis qudsi ini, Allah lah yang membolak-balikkan waktu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakkara aw arada syukura." Dialah yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan siang dan malam silih berganti. Juga dalam surat Yasin kata Allah Subhanahu wa taala, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamaru qaddarnaha manazila hatta 'ada kal urjunil qadim lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wa la laysa kunahar wa kullu fi falakin yasbah. Allah Subhanahu wa taala matahari berjalan pada porosnya. Sebenarnya maksudnya matahari yang berjalan bukan seperti apa dipahami oleh ilmu sains yang menjadi Al-Qur'an mengatakan bahwasanya matahari tetap, bumi yang berputar mengelilingi matahari. Al-Quran menetapkan dalam surat Yasin bahwasanya matahari yang berjalan. Kata Allah, wasyamsu tajri, matahari berjalan li mustaqarrin laha, pada porosnya. Dari kata takdirul azizil alim, yang demikian adalah ketetapan dari al-aziz al-alim ya Allah. Wal qamara qaddarnaha manazil, dan bulan kami tempatkan di posisinya hatta ada takdirul jumul qadim, sampai kembali pada posisinya semula yang kecil, muncul di awal bulan dalam bentuk hilal, bulan sabit kecil, semakin ke tengah bulan membesar, puncaknya bulan purnama tanggal 14-15, hatta ada kal urjunil qadim, sampai kembali lagi ke 6 bentuk semula ketika pertama kali kedua. Allah tutup dengan lasyamsu yang bagi laha an tudrikal qamar wa la yusabiqun nahar, tidak pantas matahari untuk keluar mendahului bulan. Demikian juga bulan tidak pantas untuk mendahului matahari. Masing-masing ada pada waktunya. Siapa yang mengaturnya? Inilah Allah Subhanahu wa taala. Uqallibul laila wan nahar, aku kata Allah Subhanahu wa taala, akulah yang membolak-balikkan malam dan siang. Membolak-balikkan silih berganti secara berurutan, tidak ada yang mendahului yang lainnya. Waktu siang hari, malam tiada. Tiba waktu malam hari, siang yang tiada, dan seterusnya. Ini maksud dari uqallibul laila wan nahar, silih berganti malam dan siang yang diatur oleh Allah Tabaraka wa taala. Dan mencela ad-dahr, mencela waktu adalah perbuatan yang haram. Karena menyakiti Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan yang haram. Mencela waktu berarti mencela yang membolak-balikkan waktu, dan hukumnya adalah haram. Dari kajian yang sedang kita kaji pada judul kitab yang meruntuhkan kemurnian tauhid seseorang. Kita akan baca masail dari judul bab yang ringan ini. Terdapat 2 dalil, 1 ayat dan 1 hadis. Kata penulis fihi masail al-ula an-nahyu an sabbid dahr. Pelajaran yang saya petik dari judul bab ini, yang pertama adalah larangan untuk mencela waktu, larangan untuk mencela masa, larangan untuk mencela zaman. Namun bukan seperti apa yang tadi kita katakan dari sebagian hadis datang dari Nabi SAW
bukan bentuk mencela, namun bentuk pengkhabaran. Itu adalah bentuk berita dari Nabi SAW bahwasanya akhir zaman lebih buruk daripada zaman yang sebelumnya. Semakin ke akhir zaman semakin buruk. Ini bentuknya berita, bukan bentuknya celaan. Nah, kalau bentuknya berita kemudian ada unsur celaan, ada unsur mencela, seperti mengatakan bahwa hari ini panas sekali. Nah, membuat jemuran kita tidak kering. Atau maksud kami membuat kulit kita terbakar. Hari ini hujan, tidak ada matahari yang keluar, membuat jemuran kita tidak kering. Semacam ini ada bentuk. Nah, tidak menerima, menolak. Hak Allah Subhanahu Wa Taala dalam membolak-balikkan waktu, atau mengatakan hari ini adalah hari yang sial. Berbeda dengan hari-hari yang lainnya, tidak mendatangkan keberuntungan, namun menisbahkan kesialan pada hari yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan hari dan waktu tersebut. Larangan, mendapat larangan, tidak boleh. Kalau terjadi keberuntungan, ucapkan alhamdulillah. Kalau tidak, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bagi setiap orang yang mungkin tertimpa musibah untuk mengucapkan alladzina asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan menyalahkan waktu, jangan menyalahkan masa, jangan menyalahkan zaman. Karena Allah yang mengatur, membolak-balikkan, menciptakan zaman, waktu, masa. Ketika mencela waktu berarti mencela sang pembolak-balik waktu. Asalnya yang kedua, tasmiyatuhu adallah. Masalah yang kedua, penyamaan perbuatan di atas sama dengan menyakiti Allah. Menyakiti Allah. Yang telah kita katakan bahwasanya hakikat menyakiti Allah bukan seperti kita menyakiti manusia, mereka tersakiti. Makna dari tersakiti adalah menjadi syariat Allah Subhanahu wa taala, membuat Allah Subhanahu wa taala tidak menerima, tidak ridha dengan perbuatan tersebut, kemudian akan memberikan ganjaran, balasan yang setimpal dengan perbuatan yang menyelisihi tersebut. Karena Allah menetapkan dalam Al-Qur'an, Allah menetapkan dalam hadis qudsi bahwasanya perbuatan yang menyakiti tidak akan sampai menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ini terdapat bentuk keterangan larangan yang keras dari Allah Subhanahu wa taala akan perbuatan ini. Bentuk yang keras terdapat larangan akan perbuatan semacam ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahum la yadurrullaha syai'an. Mereka yang adalah musyrik meskipun melakukan penyelisihan terhadap syariat. Ya mungkin mereka mau menyakiti Allah tapi Allah tidak tersakiti sedikit pun. Makna dari perkataan ini adalah perkataan, maksudnya dari perbuatan yang Allah tidak meridhoinya, Allah tidak menyukainya, bahkan Allah memberikan balasan dan ganjaran yang setimpal dari perbuatan semacam ini. As-salisah, yang ketiga, at-ta'ammul fi qawlihi, perhatian pada perkataannya, anda yang perhatikan dari perkataannya apa itu? Fa innallaha huwad dahr, karena sesungguhnya Allah dialah waktu. Dan telah kita terangkan di depan, bukan seperti pada perkataan Allah Subhanahu wa taala, qul huwallahu ahad. Pemberitaan isinya tauhid. Allah adalah Maha Satu. Kemudian di antara nama Allah adalah Al-Ahad, boleh seorang. Dengan penamaan penghambaan diri kepadanya dengan Abdul Ahad. Namun dahar di sini bukan nama Allah. Makanya tak seorang pun dari para ulama yang mengatakan bahwasanya dahar adalah nama Allah yang boleh menghambakan diri kepadanya dengan pemberian nama Abdul Dahar. Karena makanya beliau anjurkan kita untuk memperhatikan, konsentrasi dan fokus pada perkataan ini. Ad-Dahr bukan nama Allah. Namun Allah sendiri terangkan pada potongan akhir dari hadis qudsi ini, makna dari Ad-Dahr atau innallaha huwad dahr ya adalah uqallibul laila wan nahar. Maksud aku adalah waktu. Aku yang membolak-balikkan waktu. Aku yang mengatur waktu.
Sama dengan mungkin sebagian kita menisbahkan suatu benda pada seseorang yang mengendalikan benda tersebut. Mungkin seorang berprofesi sebagai supir. Nah, dia dikenal sebagai supir. Kemudian pada momen-momen tertentu dia dibutuhkan. Ditanya kepada supirnya, si supir yang ditanya. Nah, bagaimana dengan mobil? Mobil siap. Nah, artinya adalah dia mengatakan mobil siap, dialah yang siap. Ini mobil tidak bisa bergerak sendiri. Namun digerakkan oleh si supir. Kalau bertanya kepada mobil tidak bisa berbicara, mobil tidak bisa bergerak. Namun ketika sang supir mengatakan, nah mobil siap, artinya dia yang siap, aku yang mengendalikan mobil, si supir. Sama dengan perkataan di sini. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya anak dah, aku adalah waktu. Ya, artinya aku yang membolak-balikkan waktu. Dengan ungkapan kita yang kita contohkan tadi dengan keterkaitan antara supir dengan si kendaraan. Ar-Rabi'ah yang keempat, sekaligus masail yang terakhir, annahu qad yakunu saban walau lam yaqsudhu bi qalbihi. Terkadang ini bisa dikategorikan celaan meskipun dia tidak meniatkan dengan hatinya. Meskipun dia tidak meniatkan dengan hatinya. Ini namanya beradab. Jadi pada poin yang keempat, masalah yang keempat, si penulis ingin ajarkan kepada kita bahwa hendaknya kita beradab bahkan dalam ucapan. Beradab dalam ucapan. Karena ketika kita berucap, bukan cuma sekedar kita yang mengucapkan lisan tersebut, tapi ada pihak lain yang mendengar. Karena salah ucap dipahami oleh orang lain juga dengan salah. Dipahami oleh orang lain dengan salah. Ternyata ketika ditanya, engkau menyinggung perasaan orang lain, aku tidak bermaksud. Nah, mengatakan aku tidak bermaksud. Ya, tapi terjadi tersinggung. Menyinggung perasaan orang lain terjadi. Jadi boleh kita tegaskan pada poin yang keempat ini, meskipun kau tidak meniatkan, tapi terkadang celaan itu terjadi. Di sini anjuran untuk berhati-hati dalam berucap, berhati-hati dalam berbicara. Dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa hal yakubun nasu ala wujuhi fi nar jahannam illa hasaida alsinatihim." Tidaklah seseorang itu disungkurkan ke dalam neraka dengan wajahnya kecuali karena buah dari lisannya. Makanya Nabi SAW menganjurkan atau memberikan jaminan kepada orang yang bisa menahan lisannya. May yadman li baina lahyaihi wa baina rijlaihi admanulahul jannah. Barang siapa yang bisa menjamin kepadaku apa yang ada di antara dua jenggotnya, yang ungkapan tentang kumis dan jenggot, artinya adalah mulutnya, dan menjaga yang ada di antara kedua kakinya, yakni kemaluannya, menjaga mulut, menjaga kemaluan. Kata Nabi SAW, admanulahul jannah, aku akan jamin kepada dia, masuk ke dalam surga. Artinya, seseorang bisa masuk ke dalam neraka karena buah lisan dia. Seseorang bisa masuk ke dalam neraka karena perbuatan kemaluan dia. Sebab, ayat di sini, annahu qad yakunu sabab terkadang buah lisan. Meskipun tidak diniatkan, tapi kalau salah ya salah, dinilai Allah Subhanahu Wa Taala salah. Walau lam yaqsud biqalbi, seandainya pun hatinya tidak meniatkan untuk mencela seseorang, mencela Allah dengan mencela waktu, namun terjadi. Artinya dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dihitung salah, dihitung keliru. Di perbuatan ini mencela waktu sama dengan mencela Allah Subhanahu Wa Taala atau menyakiti Allah Subhanahu Wa Taala, hukumnya adalah haram, terlarang. Bahkan dari judul bab yang sedang kita kaji, kalau kita kaitkan dengan di depan, ini termasuk meruntuhkan tauhid seseorang. Menggugurkan tauhid seseorang. Karena mencela Allah dalam perbuatannya, tidak beradab kepada Allah, menyakiti Allah, merampas hak Allah seperti yang terjadi pada ayat yang disebutkan di atas. Merampas hak Allah merupakan berupa penciptaan, menghidupkan dan matikan diserahkan kepada waktu. Hakikatnya dia merampas hak Allah dan mencoreng nama baik tauhid Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sempat kita ambil pada pertemuan kita di sore hari ini, bab yang ke-44, dan alhamdulillah telah kita selesaikan. Insya Allah kita akan lanjut pada judul bab yang lainnya lain waktu. Terima kasih banyak atas kehadirannya, lebih dan kurang yang maafkan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.